Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para konten kreator, youtuber pemula maupun yang sudah berjalan ya teman-teman. Kali ini ada kabar yang sedikit membingungkan para teman-teman konten kreator juga ya teman-teman. Pastinya saya juga begitu tadi ya. Ini adalah permasalahan apa sebetulnya? Ini terkait dengan pendapatan dari video YouTube, terutama itu yang terkendala sekarang di YouTube saya itu adalah video durasi panjang yang pendapatannya itu sedikit. Nah, kenapa demikian? Karena 100% penghasilan yang keluar itu dari YouTube Premium seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan short? Short masih aman sih teman-teman. Short itu punya saya yang biasanya memang dari RPM-nya itu Rp250, itu masih tetap ya teman-teman, masih aman seperti itu. Tapi permasalahan ini adalah video panjangnya seperti itu. Wah, banyak sih teman-teman yang calling ke saya, bos ini gimana ini gimana punya saya ini kok gini. Nah seperti itu. Apalagi ke para konten kreator pemula yang memang bener-bener dari 1 minggu ngupload nggak pernah viral. Kemudian kemarin mengupload video 1 viral ya teman-teman. Ini adalah kejadian yang dialami oleh teman saya. Udah lama pengen banget videonya meledak. Nah ketika kemarin videonya itu meledak teman-teman, di atas angka 200.000, dan lihat penghasilannya tadi pagi, dia sangat kaget, histeris ya teman-teman. Waduh, sampai pegang kepala gitu. Waduh, ini gimana ini? Padahal aku mau mulai ke YouTube tapi kok kayak gini, kok tiba-tiba YouTube kayak gini gitu. Dia amat sangat bingung ya teman-teman seperti itu. Apalagi yang konten-konten kreator besar, waktu nguploadnya kemarin dengan viewers yang begitu banyak, jutaan, hingga ada yang sampai 10 juta penayangan. Wah, itu sangatlah pusing ya teman-teman, karena pendapatannya nggak seberapa dengan biaya operasional, biaya syuting seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi gimana ini solusinya? Menurut saya pribadi ya teman-teman, sekelas YouTube itu adalah perusahaan yang besar. Karena dari permasalahan ini dari pihak YouTube belum ada intinya ataupun mengeluarkan pelanggaran dari channel ini. Yang saya tangkap ini adalah menyeluruh ya teman-teman, karena teman-temanku juga semua rata itu terkena dampak ini. Dan dari pihak YouTube biasanya kan ada pelanggaran apa kayak ini dolar kuning atau seperti apa, itu nggak ada ya teman-teman, nggak ada pemberitahuan sama sekali dari pihak YouTube. Jadi kesimpulannya menurut saya ya tenang-tenang saja, meskipun ya kecewa juga karena viewers itu lumayan banyak tapi pendapatan nggak seberapa seperti itu. Jadi kalau saya buat teman-teman cukup tenang saja menghadapi permasalahan ini, karena YouTube ini bukan platform abal-abal, dia adalah platform besar di seluruh dunia ya teman-teman, karena yang pakai seluruh dunia gitu. Ini mungkin tertahan oleh pihak YouTube penghasilannya karena saya ngeklik video-video teman-teman itu tadi malam juga ada iklan yang tayang seperti itu. Kemungkinan ini adalah pendapatan yang belum istilahnya itu belum dikalkulasikan dan belum dinampakkan. Jadi mungkin ada tertahan seperti itu dari pihak YouTube-nya, yang belum dikeluarkan berapa pendapatannya ya teman-teman, karena di analitiku juga belum muncul seperti itu. Ini adalah mungkin sistem error dari pihak YouTube juga, mungkin ada pembaruan ataupun bagaimana. Yang pasti kita nggak usah terlalu ambil pusing, wah aku mau berhenti jadi konten kreator, enggak. Ini pasti YouTube nanti akan memperbaharui kenapa kok seperti ini, karena pihak YouTube belum juga mengeluarkan surat edaran seputar pendapatan kenapa kok cuma ada di YouTube Premium penghasilannya seperti itu. Jadi intinya ya dari saya tenang, jangan terlalu ambil pusing dulu. Meskipun ya kecewa lah dengan pendapatan seperti itu, nanti pihak YouTube nggak akan tinggal diam teman-teman, karena YouTube juga akan bergantung juga pada konten kreator. Kalau nggak ada konten kreator, YouTube mau bagaimana seperti itu. Karena iklan pun ya dijalankan, karena semakin banyak konten kreator, iklan juga banyak yang memasang iklan ke YouTube ya teman-teman seperti itu. Karena
pendapatan yang semestinya itu memang dari iklan gitu. Kalau nggak ada yang mengiklankan ya seperti apa. Jadi saling menguntungkan lah antara konten kreator dan juga platform YouTube seperti itu. Intinya kesimpulannya seperti itu teman-teman dari saya, karena kita menunggu kelanjutannya sebagaimana seperti apa. Nanti kita akan terus update bagaimana menghadapi permasalahan ini. Yang pasti tetap stay, tetap kita fokus konten berkarya, karena yang pasti platform YouTube akan terus berjalan dan akan terus menghasilkan dan mengurangi para pengangguran juga sih menurut saya, yang ingin istilahnya ingin mencari uang ataupun mencari apa di YouTube ini juga sangat terrekomendasi banget sih menurut saya, seperti itu teman-teman. Oke, semangat terus para konten-konten kreator, jangan hiraukan permasalahan ini dulu, karena nanti pihak YouTube pasti akan memperbaharui seperti itu. Salam youtuber pemula seperti itu. Intinya cukup seperti itu ya teman-teman. Saya nggak bisa menampilkan apa permasalahannya. Yang pasti kita tetap tenang dulu hadapi permasalahan ini. Oke, salam.